inginnya sih pas HUT Kota Serang atau Hari Jadi Kota Serang ya di Agustus kita akan launching ragam dengan wajah baru. Oh. Apa kabar? Semoga semuanya sehat dan semangat selalu ya. Selamat datang di podcast CWS, Cerita Wong Serang. Ruang cerita, ruang inspirasi, dan ruang kita sama-sama berbagi cerita dari tokoh-tokoh inspiratif di Kota Serang. Di episode perdana ini, saya Rofikoh selaku host akan mengupas sosok inspiratif di balik berbagai inovasi teknologi di Kota Serang. Beliau adalah orang yang berperan penting membawa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang menjadi terus berkembang dan semakin dekat dengan masyarakat. Sudah hadir di depan saya, beliau merupakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Bapak Arif Rahman Hakim, SOS MSI. Apa kabar Bapak? Kabar baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Terima kasih. Iya, semoga sehat selalu Pak. Oke. Makasih. Bapak kesibukannya apa akhir-akhir ini Pak? Ya, biasalah sebagai seorang ASN ya. Apalagi memimpin dinas sudah pasti sibuk lah. Apalagi Pak Wali Kota dan Pak Wakil ini kan sedang ngegas nih program-program kegiatan di lingkungan pemerintah Kota Serang. Betul. Jadi kami harus ikut ngegas juga membantu beliau dalam merealisasikan program-programnya. Okay. Itu. Gitu ya. Intermezzo nih Pak. Bapak kan tadi bilang sebagai ASN, kesibukannya ASN akhir-akhir ini sebagai ASN. Boleh nggak sih Pak ceritain secara singkat pengalaman karir Bapak sampai akhirnya menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang? Oh iya. Ya ini kan panjang ya. Kalau bicara karir saya menjadi PNS itu tahun 2022. 2022? Di provinsi ya. Oh di provinsi. 2002. 2002. Iya, saya PNS provinsi pada waktu itu. Saya staf di Pemprov sampai 2008 ya. Ketika pembentukan Kota Serang pada tahun 2008 saya mengajukan pindah ke pemerintah Kota Serang sebagai daerah otonom baru. Ya, sampai saat ini saya masih menjadi ASN pemerintah Kota Serang. Ya, beberapa jabatan pernah diduduki lah. Tapi saya kira tentunya yang paling berkesan itu memang ketika menjadi camat saja. Camat. Ya. Karena itu kan di lapangan ya. Betul. Yang buat berkesannya apa sih Pak selama menjabat sebagai camat itu Pak? Camat itu kan kepala wilayah, banyak berhubungan dengan masyarakat. Justru seninya di situ. Kami bagaimana menciptakan masyarakat yang kondusif dan juga memberikan rasa aman, kenyamanan dalam hal pelayanan seperti itu. Ya intinya saya senang bekerja di lapangan dan juga bergaul dengan masyarakat. Sebenarnya dimanapun kita bekerja, kalau sebagai ASN memang selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat ya Pak ya? Iya. Betul. Kalau di Diskominfo ini Pak, selama Bapak menjabat di sini, tantangan apa sih Pak yang Bapak hadapi? Menjabat di Diskominfo Kadis ya. Tentunya yang paling berat itu memberikan toladan yang pasti ya. Ya sebagai pucuk pimpinan ya tentunya bagaimana saya harus memberikan toladan kepada staf-staf di Dinas Kominfo. Saya harus konsisten. Ya, saya rasa itulah yang paling berat ya. Selain program-program kedinasan saya kira itu. Ya, itulah konsistensi. Betul ya. Itu yang paling berat. Berikan toladan untuk Iya. Betul. Supaya patut dicontoh dan ditiru gitu. Ya tentunya seperti itu. Paling tidak ya saya orang yang konsisten itu saja kalau memang tetap memberikan toladan yang baik itu. Selama Bapak memimpin Diskominfo nih Pak, boleh kasih tahu nggak sih Pak sama Batur cerita nih prestasi yang sudah diraih oleh Diskominfo? Mungkin dari Batur cerita ini belum tahu ternyata Diskominfo nih udah banyak prestasi yang ditorehkan gitu Pak. Ya mengenai prestasi ya tentunya nih
berkat kerjasama ya, kerja ya para staf, para kasih ataupun pejabat fungsional, para kabid, sekretaris dan yang lain. Ya pastinya ada lah beberapa prestasi ya. Yang terakhir itu ya kami jujur cukup bangga ketika kita mendapatkan penghargaan pemerintah Kota Serang atas dasar inovasi yang kita kembangkan, yaitu digital innovation dalam hal pelayanan publik. Itu kami diberikan penghargaan oleh iNews TV. Ya, itu belum lama, sekitar 2 bulan yang lalu. Dan yang lain ya beberapa prestasi lain adalah kita itu mendapatkan peringkat ketiga dalam penyelenggaraan satu data tingkat Kota Serang. Tentunya lombanya tingkat provinsi, kita peringkat ketiga. Wow, keren. Ini lumayan ya, dari 7 kabupaten kota kita ranking 3. Betul. Dengan ya biasalah, dengan saya kira dengan anggaran terbatas, tapi kami masih bisa menunjukkan prestasi. Dan yang lain ya kita mendapatkan predikat dalam keterbukaan informasi publik tuh kita sering mendapatkan kota yang informatif ya. Itu beberapa kali kita dapatkan penghargaan dari KIP provinsi. Itu barangkali. Komisi Informasi Provinsi. Kalau untuk program unggulannya sih Pak dari Diskominfo. Kalau bicara unggulan ya tentunya ini pekerjaan ya saya anggap yang rutin ya. Ya bisa dijadikan unggulan juga. Pertama ya penyediaan bandwidth ya. Bandwidth untuk OPD di lingkungan pemerintah Kota Serang dan juga beberapa area publik. Kita menyediakan itu setiap tahun, terus berjalan, dan juga kami melayani aduan masyarakat. Di sini ada RABEG ya, reaksi atas berita warga, dan juga ini juga sedang kita kembangkan ya melalui Ragem. Ragem ini bisa di-download ya, di-download ya, di Play Store ya. Ya, Play Store di-download. Nanti ada Ragem. Ini sedang kita kembangkan. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan meluncing ya. Inginnya sih pas HUT Kota Serang atau Hari Jadi Kota Serang ya di Agustus kita akan meluncing Ragem dengan wajah baru. Kalau bicara dengan wajah baru berarti ada bedanya nih dengan wajah lama. Apa sih Pak bedanya Ragem yang terbaru dan yang lama? Ya tampilan ya lebih menarik dan juga ada tambahan beberapa fitur dan juga ada chat antara operator dengan masyarakat. Chat langsung. Chat langsung ya bisa diskusi di situ dan juga ada notifikasi aplikasi ketika memang aduan ini masih belum dapat diselesaikan. Tapi percayalah nanti kita launching pasti akan ini bisa memotivasi masyarakat untuk mengadukan atau menyampaikan aspirasinya ya melalui ini aplikasi Ragem ini. Kan dalam waktu dekat ini apa yang akan dilakukan oleh Diskominfo untuk menunjang keberhasilan program Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota? Ya kami kan dalam melaksanakan akselerasi visi misi Pak Wali Kota ya Pak Haji Budi Rustandi dan Pak Nur Agis Aulia ya bagaimana Kominfo bisa mengakselerasi mempercepat visi misi itu dalam hal pertama adalah dalam hal penyampaian informasi publik ya kami sudah menyampaikan melalui surat itu bagaimana kegiatan-kegiatan di pemerintah Kota Serang itu untuk diposting itu pada media sosial atau website. Supaya apa? Ya itu tadi, supaya masyarakat tahu apa yang kita lakukan, yang sudah, yang tengah dilakukan ataupun yang akan dilakukan nanti. Ini sesuai arahan Pak Wali Kota Pak Budi Rustandi. Jika perlu silakan konten. Itu
saya kira salah satu cara yang cepat informasi itu tersampaikan. Betul sekarang ya. Seperti itu. Itu ya pengaktifan media sosial dan website, dan juga optimalisasi layanan pengaduan masyarakat nih. Ya tadi itu Tadi ragam. ragam itu ya. Ini sedang kita kembangkan. Ya mudah-mudahan aplikasi ini sudah dikembangkan, kita launching, itu bisa menimbulkan minat masyarakat untuk ya mengadu, memberikan saran dan masukan. Betul. Terutama Gen Z nih. Gen Z ini kan Kritis banget gitu kritis. ya Pak ya. Ya, kita siapkan menu-menu yang menarik. Itu saya kira, Mbak Iko. Kalau misalnya tadi Bapak sebut kalau boleh ini konten gitu. Bapak punya akun TikTok? Punya. Wah. Ada, meskipun belum banyak saya ya. Live TikToknya ya mungkin nanti saya akan perbanyak ya. Saya akan mencoba menjadi TikToker yang handal. Wow. Amin ya. Kita doakan semoga Bapak menjadi konten kreator handal di Kota Serang. Amin. Emang sekarang ini media sosial itu memang berperan penting ya Pak dalam penyebaran informasi itu cepet banget gitu ya. Kalau ini ada berita apa langsung naik itu langsung cepat gitu, dan masyarakat kan bisa langsung komentar ya gitu. Harusnya ini seperti itu. Ya, tapi tetap validasi ada di media-media ini ya, media online, media cetak, seperti validasinya seperti itu. Di media sosial kan sebetulnya yang beredar itu kan ya belum tentu kebenarannya. Iya betul. Kita validasinya di media online ya, media berita Media ya, cetak. media cetak apakah online ataupun yang lainnya. Media resmi. Oke. Betul. Di Diskominfo ini kayaknya ada satu lagi Pak yang Diskominfo ini punya, yang lain nggak punya, yaitu Videotron. Bisa disebutkan nggak Pak, Videotron yang kita punya, yang Diskominfo punya ini ada di berapa lokasi Pak? Ya, ini kan Videotron kita punya 5 titik. 5 titik, banyak ya Pak? Ya, 5 titik loh. Ya, lumayan banyak ya, tersebar di beberapa titik, di Kasemen, di Lingkar Selatan, di Ciceri, dan juga Daun Alun. Ini kan pada waktu kita membangun Videotron tersebut adalah bagaimana kita menyampaikan informasi publik secara efisien ya. Betul. Dan juga emang cepat tersampaikan atau menarik Betul. minat orang yang menonton ataupun membaca. Ya, itu makanya kami pada waktu itu ya merencanakan Videotron. Ya alhamdulillah sekarang Videotron itu menjadi menjadi hal yang diinginkan oleh instansi ataupun OPD untuk memfasilitasi mereka untuk menyampaikan informasi publik. Ya, seperti Mbak Iko lihat ada saja informasi publik, baik himbauan Betul. dari instansi vertikal ataupun dari OPD kita. Itu ya alhamdulillah. Ya mudah-mudahan pesan yang disampaikan lewat Videotron itu Bisa cepat sampai ya. Betul. Dan memang itu tujuannya, Mbak Iko. Pak, kalau boleh tahu, Bapak asli Serang Pak? Asli. Asli Serang. Ya, ayah orang Serang, ibu orang Sunda. Oh. Cuma saya lahir di sini, Serang. besar di sini. Besar di sini. Sekolah ini sampai jadi ASN di sini. Saya itu dari SMP sudah ngebolang. Ngebolang. Iya. Bayangin sama Mbak Iko, saya kelas 2 SMP itu udah kos loh. Ngekos? Kos, tidak di asrama. 2 SMP, saya udah di luar kota, tapi orang tua masih di sini. Saya SMA juga di luar kota sampai kuliah. Ya, hal yang menarik yang saya dapatkan dari ngebolang itu, yang paling saya rasakan itu emang rasa tanggung jawab. Betul ya Pak. Betul-betul tertanam di kita. Bayangkan oleh Mbak Iko, saya kelas 2 SMP itu udah kos loh. Pasti itu harus. Udah kos itu kan nggak ada yang ngontrol. Iya. Kalau orangnya itu kan ya mungkin bebas melakukan apa ya. Tapi dari SMP, SMA akhirnya saya timbul tanggung jawab. Orang tua sudah menyekolahkan jauh, saya harus bisa menyelesaikan sampai kuliah. Jadi itulah yang paling saya rasakan, rasa tanggung jawab saya itu makin melekat. Bagaimana saya bisa menyelesaikan studi ini. Dan pada akhirnya setelah saya selesai, saya ingin kembali nih ke Kota Serang. Untuk membangun Kota Serang ya Pak?
Ya, idealnya seperti itu. Tapi bagaimana saya mencari nafkah di Serang, Pak? Di kota Serang, di kota sendiri. Karena saya dari SMP merasa sudah bosan ya, hidup Ngebolang ya. sendiri gitu. Akhirnya saya pulang, akhirnya saya sempat ya bekerja wira swasta dan akhirnya saya menjadi pegawai negeri. Oh, Itu ngebolangnya sejauh apa sih Pak? Kemana ngebolangnya nih ya Pak? kalau itu masih Jawa Barat, Oh, tapi kan SMP Mbak iya Iko. loh, udah masih kecil, udah Masih harus udah harus di ini asrama ya. lu, saya kos biasa di tempat orang punya kamar kos saya sewa. SMP ngapa-ngapain sendiri. Saya ngebolang. Udah itu ya, pantas udah rasa tanggung jawabnya emang udah tertanam dari kecil gitu Pak. Nah, tadi sudah bahas tentang rasa tanggung jawab Bapak yang udah tertanam ya Pak sejak kecil. Terus kalau udah membangun Kota Serang nih secara langsung dan tidak langsung ya Pak dengan menjabat sebagai kepala daerah camat seperti itu sampai kepala dinas. Untuk pencapaian yang ingin diraih selanjutnya apa sih Pak? Kayaknya semua udah Bapak cobain gitu kayaknya. Apa sih yang pengen diraih lagi nih Pak ke depannya? Saya intinya beginilah. Saya ini kan saya kayak bagaimanapun kerja kan nggak selamanya ada masa pensiun. Ya meskipun saya terhitung masih lama, tapi sederhana aja. Saya sih keinginannya bagaimana saya bisa menyelesaikan tugas-tugas ini dengan baik dan lancar sampai pensiun. Itu aja, nggak muluk-muluk. Ya, selamat dalam berkarir. Amin. Dan juga nyaman menjalani masa pensiun. Gitu. Oke. Pak, ini ada makanan khas Serang, Pak. Waduh. Yang ini Apa ya. nih? Apa ya namanya kira-kira ini ya? Tan bintul ya? Tan bintul ya. Ketan Waduh, bintul. emang ini khas Serang. Silakan Pak dinikmati, dicoba ketan bintul khas Saya Serang. coba ya. Waduh, Silakan Pak. Ini ketan bintul buatan siapa nih? Ketan bintul buatan ada nih. Yang cewek cantik di sini nih Pak. Paling cantik di sini. Saya coba ya. Ini ngomong-ngomong sendoknya ada 2 ini. Buat apa ini sendoknya double? Enak Pak. Enak, mantap. Mantap. Ya, itu. Sambil dinikmati ya Pak, kita ngobrol-ngobrol lagi Pak. Selain Rabek dan Ragem ya tadi Pak ada ini. Kayak di sini ada punya layanan 112 seperti itu Pak. Itu masih nggak sih Pak sampai sekarang? Sana masih banyak yang nanya itu Pak. Oh gitu ya. Ya ini juga satu layanan publik yang dikelola kita, kegawat daruratan 112 itu melalui telepon. Melalui telepon. Bebas pulsa nggak sih Pak? Bebas pulsa dong. Itu kan namanya juga kegawat daruratan. Lewat telepon. Ya itu biasanya itu warga menyampaikan ketika memang ada kebakaran nih. Ada pohon tumbang yang sifatnya darurat. Ya menelpon ke 112 nanti kita akan sampaikan ke dinas terkait. Misalkan ada kejahatan ya kita nanti menghubungi kepolisian. Kebakaran kita hubungi damkar. Ini ya kegawat darurat. Ya selama ini sih reaksi dari mitra kita sangat cepat ya. Melalui 112 ini menyelesaikan aduan-aduan. Itu. Terus ada juga PPID, ini permintaan informasi, penulisan data. Ini juga ada aplikasinya Sidik, ya. Bisa melalui aplikasi Sidik. Ini bagaimana kita melayani warga masyarakat yang memerlukan informasi yang ada di organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Serang. Misalkan nanya jumlah puskesmas kah misalkan, atau nanya jumlah penduduk, ya, bisa kita layani melalui PPID. Ada aplikasinya seperti itu. Ya bahkan dalam pelayanan informasi untuk yang disabilitas juga kita sediakan. Oh keren ya Pak ya. Diskominfo ternyata punya berbagai program unggulan, berbagai punya aplikasi gitu yang sebenarnya ada loh gitu yang bisa dimanfaatkan untuk layanan pengaduan, untuk permintaan informasi. Setahu saya juga permintaan informasi ini lebih sering mahasiswa biasanya Pak. Gen Z ini ya untuk bahan skripsi atau untuk bahan penelitian lainnya.
Seperti itu. Ya, justru tantangan kita itu bagaimana ini kita bicara website ya. Website ini kan kebanyak yang buka ini biasanya kan mahasiswa yang sedang penelitian atau wartawan barangkali. Tantangan kita adalah bagaimana website ini menarik untuk dibuka dan dibaca oleh semua lapisan masyarakat. Seperti warga masyarakat itu misalkan membaca koran. Itu tantangan kita. Makanya saya sampaikan kepada para pejabat di lingkungan Diskominfo dan staf-staf, ayo kita berinovasi. Ya, bagaimana website ini bisa lebih menarik untuk dibaca, tidak hanya kalangan tertentu. Ya mungkin PPID juga begitu, tidak hanya mahasiswa, peneliti gitu loh. Tapi orang umum ingin tahu bagaimana informasi di Kota Serang. Tapi sekarang ada progres yang baik. Ketika kita buka Google, itu pemberitaan itu pasti ada berita tentang Serang. Kota Serang ya. Betul. Saya sering lihat itu Pak Benar. Nah, artinya kan ini Kota Serang ini sudah sering diberitakan. Ya. Sudah menjadi kota newsmaker lah. Oh, iya. Seperti yang menarik itu. ya untuk diberitakan gitu. Seksi, Benar. Itu baik kok. Oke. Kalau untuk harapan Bapak ya Pak, untuk Diskominfo ke depannya seperti apa sih Pak? Menjadikan Diskominfo yang betul-betul menjadikan Kota Serang itu yang smart city ya. Smart city, betul ya. Itu memang kita yang slogannya smart city. Tapi kita sedang berproses ke arah sana meskipun itu sudah lama. Tapi bagaimanapun sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, arah menuju ke sana tuh ada progres lah, gitu ya. Bagaimana membiasakan kita melayani masyarakat melalui digitalisasi. Bahkan di visi misi wali kota juga ada itu pembangunan digital center. Oh, Serang Digital Center ya, Serang Pak? Digital Center itu akan dibangun di 2007 barangkali kalau tidak salah. Nah itu kan pasti leading sektornya nih Diskominfo. Kita harus persiapkan bagaimana jaringannya, infrastruktur, dan juga SDM. Ini entah nanti dibangun di mana ya kita tunggu saja. Usulan kita sih tetap di sini barangkali merehab atau menambah bangunan di lahan-lahan yang ada di kota, di lingkungan Diskominfo ini. Ya mudah-mudahan terwujud lah. Paling tidak 2027 sudah ada pembangunan fisiknya lah. Gitu. Ini kan visi misi loh Pak Wali. Kita harus jalankan. Kita selalu OPD, selaku OPD ini kan official Pak Wali dan Pak Wakil. Gitu ya. Diskominfo untuk ini melaksanakan tugas-tugas beliau. Itu wajib ya. Gitu. Ada CCTV juga kita ya, untuk menuju smart city. CCTV emang ada beberapa titik, kalau tidak salah ada 27. Ini pun masih kurang sebetulnya CCTV. Untuk di simpul-simpul keramaian Kota Serang seharusnya itu harus ada. Ini juga bisa menambah, bukan menambah ya, dapat membantu tugas-tugas kepolisian misalnya ketika ada kejadian-kejadian. Betul. Ya, kita tunggu saja. Mudah-mudahan ini CCTV menambah beberapa titik ya. Kalau untuk mengusulkan sih, kita sudah sering ya. Tapi kami sadar, ya Diskominfo itu sadar bahwa pemerintah kota adalah dari sisi anggaran memang masih terbatas ya. Masih mengandalkan anggaran transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Jadi hayu, makanya kita bareng-bareng nih warga masyarakat untuk sama-sama membangun Kota Serang, menciptakan Kota Serang yang nyaman, aman untuk investasi. Betul. Dan itu ya, dengan investasi banyak tertanam di sini kan, itu tadi bisa menggeliatkan roda ekonomi. Betul. Ya, roda ekonomi bisa mengurangi kemiskinan dan juga pengangguran. Gitu. Akhirnya kan dengan sudah banyak investasi ya tentunya ya PAD dapat meningkat. Itu menjadikan Kota Serang yang seperti apa yang kata Pak Wali sampaikan. Bagaimana sih menjadikan Kota Serang ibu kota Provinsi Banten yang sesungguhnya. Betul. Mari bersama-sama
para pegawai Diskominfo dan warga masyarakat kita wujudkan keinginan Pak Wali. Ya paling tidak mendoakan lah niat-niat beliau ini bisa atau dapat direalisasikan sesuai dengan visi misinya. Iya, karena memang ujung-ujungnya balik lagi semua manfaatnya itu memang untuk masyarakat ya Pak ya. Apalagi sih kita bekerja untuk masyarakat ya. Negara ini atau pemerintah daerah otonomi baru Kota Serang ini didirikan ini kan salah satunya untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Betul. Ada tambahan Pak. CCTV itu boleh dan bisa diakses oleh masyarakat umum nggak sih Pak? Bisa. Itu ada kok. Ada websitenya ya. Ada passwordnya ya. Kita kan sudah kerjasama dengan beberapa ya dengan di subprovinsi dan itu yang saling bisa akses ya. Kita bisa mengakses CCTV punya milik Dinas Perhubungan Provinsi Banten seperti yang itu di comment center itu kan ada beberapa CCTV milik Disub atau milik instansi lain yang aksesnya sudah kita kerjasamakan yang bisa dibuka. Oh, seperti itu. Oke. Pertanyaan terakhir Pak, sebagai ASN yang sudah berpengalaman ya Pak ya, sudah melalui berbagai tahapan gitu, pesan-pesan untuk ASN di lingkungan Kota Serang, khususnya ASN muda nih Pak, boleh Pak, apa pesannya Pak? Pertama untuk ASN muda nih, ya pemerintah Kota Serang kan sudah merekrut. Pertama yang ingin saya sampaikan, jangan memilih tugas, dimanapun tugas kita laksanakan dengan baik. Jangan berpikir ini tempat basah, ini mah nggak mau tempat kering. Jalani saja, ya. Terus kedua, buka hubungan dengan teman-teman unit kerja, bangun itu komunikasi yang baik. Segala sesuatunya di kantor itu bisa menjadi ilmu, ya. Ditugaskan apapun itu bisa menjadi ilmu, bisa menjadi bekal. Yang kedua itu bagaimana caranya kita itu menjadi pegawai yang dibutuhkan. Itu aja saya kira pesannya dua. Tidak memilih-milih pekerjaan dan juga bagaimana cara kita menjadi pegawai yang dibutuhkan dimanapun kita berada. Ya, betul. Karena keilmuan kita gitu loh, karena keterampilan kita, karena kemauan kita, jadi orang tuh butuh gitu. Betul ya. Itu pesan dua aja saya kepada para ASN yang muda-muda. Jadi pesan-pesan untuk ASN muda itu tadi pertama jangan memilah-milah pekerjaan ya Pak ya. Jadilah pegawai yang dibutuhkan karena keahliannya. Iya, itu betul. Terus bangun networking, lintas OPD kalau perlu ya Pak ya. Kalau perlu. Lintas OPD benar. Jaga hubungan baik ya terutama dengan rekan-rekan atau dengan pimpinan. Gitu. Oke. Wah, sudah banyak nih Pak cerita-cerita inspiratif dari Bapak terkait program Diskominfo atau perjalanan hidup Bapak ya Pak sampai sekarang ini. Oke. Oh, kita punya souvenir. Bukan souvenir, cenderamata tanda terima kasih atas Bapak sudah menjadi podcaster tamu di episode perdana kita. Waduh. Kenapa? Jujur. Jadi podcaster tamu di episode perdana, pilot episode podcast CWS. Terima kasih Bapak, terima kasih atas cerita inspiratifnya sudah mau berbagi dengan Batur Cerita. Terima kasih Bapak atas waktunya juga sudah memberikan berbagai macam pesan kesan ya selama menjadi ASN di Kota Serang. Oke, Batur Cerita ternyata udah 30 menit berlalu. Terima kasih telah menyaksikan podcast CWS Cerita Wong Serang episode perdana ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Jangan lupa share, like, dan komen, dan subscribe juga YouTube Pemerintah Kota Serang. Saya Rofikoh sebagai host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.